Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iskandar Tahir dengan NIM 240405550004 dari kelas 2A, jurusan Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Adapun tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah anak berkesulitan belajar dengan dosen pengampu Ibu Dr. Bastiana MSI dan Ibu Nurhulandani SPD MPD. Sekian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang anak berkesulitan belajar. Eh, Kemudian yang pertama itu ada landasan anak berkesulitan belajar. Nomor 1, landasan hukum. Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 31 ayat 1, menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian ayat 2 menjelaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Kemudian yang kedua ada landasan empiris, menyebutkan bahwa layanan pendidikan yang diberikan kepada anak berkesulitan belajar harus berdampak positif terhadap proses perkembangannya. Kemudian yang ketiga, landasan pedagogis, menyatakan bahwa setiap manusia mempunyai hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak dan setiap peserta didik berbeda sehingga membutuhkan layanan pendidikan terhadap siswa tersebut. Kemudian ada landasan sosiologis. Setiap manusia membutuhkan manusia lain. Setiap manusia memiliki keinginan untuk berinteraksi dengan orang lain di sekitarnya. Kemudian yang kelima itu atau yang terakhir, landasan filosofis. Filosofis bangsa Indonesia adalah Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, yang menyatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah meskipun kita berbeda-beda suku tetapi kita tetap harus satu. Kemudian ada slide kedua yaitu sejarah anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu fase dasar dari tahun 1800 sampai 1930, di mana penelitian awal tentang fungsi dan kelainan otak. Paul Broca pada tahun 1861 menemukan bahwa orang dewasa yang kehilangan kemampuan berbicara mengalami kerusakan di beberapa area dalam otaknya, yaitu area Broca. Area ini berfungsi pada proses berbahasa, kemampuan mengeluarkan ide dengan bahasa yang baik, serta menggunakan kata-kata akurat dalam bahasa lisan maupun tulisan. Kemudian yang kedua ada fase transisi dari tahun 1930 sampai 1960, di mana studi klinis tentang masalah belajar pada anak. Samuel T. Orton pada tahun 1937 menyatakan bahwa kurangnya dominasi otak sebagai penyebab kelainan otak. Kemudian ada yang ketiga itu fase integrasi dari tahun 1960 sampai 1980, di mana pendirian sekolah khusus dan organisasi ACLD atau LDA. Kemudian ada pelatihan guru dan layanan pendidikan berkembang. Kemudian yang keempat ada fase kontemporer dari tahun 1980 sampai sekarang ini, di mana teknologi fMRI pada tahun 2002 mengungkap perbedaan otak disleksia. Pada fase ini banyak sekali muncul perubahan arah dan perkembangan konsep serta ide-ide baru dalam layanan dan penanganan berkesulitan belajar.
Kemudian ada sejarah anak berkesulitan belajar di Indonesia. Pada awal tahun 1990 banyak ditemukan anak yang kesulitan membaca oleh Klinik Pediatrik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia sebagai anak disfungsi minimal otak. Kemudian beberapa LPTK membuka kekhususan berkesulitan belajar. Lembaga pendidikan mulai menangani anak berkesulitan belajar di Indonesia. Kemudian slide berikutnya ada definisi anak berkesulitan belajar. Berkesulitan belajar atau kesulitan belajar adalah kondisi neurologis yang mengganggu kemampuan memproses informasi secara efektif meski memiliki kecerdasan normal atau di atas rata-rata, terutama dalam bidang membaca, menulis, dan berhitung. Kesulitan belajar juga dapat diartikan sebagai ketidakmampuan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian slide berikutnya ada klasifikasi anak berkesulitan belajar. Ada 3. Yang pertama itu disleksia. Disleksia adalah kesulitan belajar spesifik dalam membaca, di mana individu memiliki tingkat kefasihan membaca di bawah harapan, tetapi intelijensi normal atau di atas rata-rata. Kesalahan umum dalam membaca yaitu di mana biasanya itu permulaannya itu biasanya penghilangan kata, penggantian huruf, atau pembalikan kata atau huruf. Contohnya yaitu buku menjadi kubu. Kemudian yang kedua ada disgrafia. Disgrafia adalah gangguan kesulitan menulis yang mempengaruhi kemampuan menulis dan mengekspresikan ide secara tertulis. Ciri-cirinya yaitu tulisannya itu tidak bisa kita baca atau tidak rapi. Contohnya yaitu dia menulis bola menjadi dola. Kemudian yang ketiga ada diskalkulia. Diskalkulia sendiri adalah kesulitan belajar spesifik dalam memahami konsep matematika atau bisa dikatakan sebagai kesulitan dalam berhitung yang tidak terkait dengan tingkat intelijensi. Inti dari diskalkulia ini adalah kesulitan dalam matematika atau angka. Biasanya itu kesulitan memahami simbol matematika, tambah, kurang, kali, dan bagi. Biasanya juga anak diskalkulia ini dia tidak bisa membedakan angka 9 dengan angka 6. Kemudian ada slide berikutnya, karakteristik anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu kesulitan membaca atau disebut dengan disleksia. Karakteristiknya yaitu kesulitan mengenali kata-kata dan mengucapkan kata-kata dengan benar, kesulitan memahami instruksi tertulis dan memahami makna teks. Biasanya juga seringkali memiliki kesulitan dengan kesadaran fonemik. Kemudian ada yang kedua kesulitan menulis atau disgrafia. Biasanya itu kesulitan mengatur kata-kata dan kalimat dalam tulisan, kesulitan dengan ejaan dan tata bahasa, tulisan tangan juga yang tidak rapi dan sulit untuk dibaca. Kemudian yang ketiga ada karakteristik kesulitan berhitung atau biasa disebut dengan diskalkulia, di mana kesulitan memahami konsep matematika dan melakukan operasi matematika. Juga kesulitan memahami angka dan simbol matematika dan kesulitan dengan perhitungan dan pemecahan masalah dalam matematika. Baik, kemudian ada slide terakhir, faktor penyebab anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu faktor penyebab genetik atau keturunan. Faktor ini adalah yang berasal dari gen yang diturunkan dari orang tua.
Bihilgren pada tahun 1950 dalam penelitiannya menemukan bahwa faktor eh, herediter menentukan ketidakmampuan membaca, menulis, dan mengeja di antara orang-orang didiagnosa atau disleksia. Kemudian yang kedua ada faktor disfungsi minimal otak atau biasa disebut dengan DMO. Disfungsi minimal otak sendiri adalah istilah untuk melukiskan adanya gangguan disfungsi otak ringan. Istilah ringan menggambarkan bahwa bila ditinjau dari bentuk otak, secara garis besar tidak ditemukan kelainan. Tetapi jika dilihat secara rinci, baru nampak adanya perbedaan. Penyebab disfungsi minimal otak ini yaitu eh, biasanya ibu mengalami pendarahan saat hamil, kemudian ada akibat benturan kekerasan mengenai perut saat ibu hamil. Kemudian janin mengalami infeksi. Kemudian yang ketiga ada faktor biokimia. Faktor biokimia itu sendiri yaitu pengaruh penggunaan obat-obat terlarang atau zat adiktif lainnya atau bahan kimia terhadap kesulitan belajar. Seperti alergi misalnya perasa dan pewarna buatan yang dimakan oleh anak, dengan begini dapat mempengaruhi proses perkembangannya, yaitu bisa menjadi faktor penyebabnya. Itulah tadi seputar mengenai anak berkesulitan belajar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.